Assalamualaikum, kembali lagi di channel YouTube Ais Wais TV. Untuk video kali ini aku mau nge-share mengenai anak santri putri yang sakit di pondok pesantren. Seperti apa ceritanya? Ini dia. Memberitahukan supaya jelas aja sih ya. Jadi waktu jadwal telepon santri itu hari Rabu, Jumat, dan Minggu. Untuk waktunya jam berapa itu belum pasti. Saya nggak tahu, mungkin apa sedapatnya giliran atau memang kalau ada waktu senggang, nggak tahu. Pokoknya kalau hari sudah ditetapkan, namun waktu tidak bisa ditetapkan. Hari Rabu putri saya nelpon, tapi kurang beruntung karena saya tidak dapat menerima teleponnya. Lalu ditelepon lagi hari Jumat, dia nangis terus. Untuk percakapannya seperti apa ada di video sebelumnya dengan judul Santri Baru Nangis Saat Ditelepon, ya. Jadi waktu hari Jumat itu dia bicara kebanyakan nangis sampai nggak jelas, dan dia pun belum sempat memberitahukan ke ibunya kalau dia sakit. Akhirnya dengan keterbatasan waktu, telepon pun berakhir. Tibalah di hari Minggu, dia sudah bisa bicara dengan lancar seperti biasa walaupun masih ada sedikit tangisan. Jadi di sana pada waktu itu dia memberitahukan saya kalau saat itu dia sedang sakit. Saya tanya, sakit apa? Katanya sakit panas dan juga batuk berdahak. Jadi panasnya itu sudah dari hari Selasa. Langsung pas dia ngomong gitu, saya langsung kepikiran. Berarti waktu hari Rabu kamu telepon bunda gak angkat, itu kamu lagi sakit. Merasa gimana gitu kan ya, seperti kalau ibu gitu kan, anak sakit pada saat nelpon udah capek-capek mungkin nunggu antrian, begitu ditelepon ibunya nggak ngangkat, pasti sedih banget dan kayak ada rasa penyesalan gitu di sayanya. Habis itu dia bilang batuknya itu udah sekitar 2 minggu. Oke. Lah, kan saya mikirnya, jadi kalau sekarang hari Minggu dia sakit hari Selasa, berarti itu panasnya kan udah lebih dari 3 hari. Batuknya itu juga mungkin udah lebih dari 2 minggu. Kamu dikasih obat apa? Terus aku nggak tahu bun, tapi yang jelas ada obat panas sama obat batuknya. Tapi sampai sekarang belum ada perubahan. Aduh, saya kepikiran lagi kan, gimana nih gitu. Terus dia ngomong lagi, katanya sempet agak membaik, mungkin dia ngerasa agak turun panasnya. Lalu dia beraktivitas seperti biasa, ngambil laundry gitu, apalah, akhirnya naik lagi panasnya gitu. Terus saya bilang, kalau kamu sakit, lupain dulu segala aktivitas kamu, yang penting kamu istirahat. Apalagi kamu kan udah diketahui sama kakak pembesarnya, mungkin ustazahnya juga udah tahu kamu sakit, kamu istirahat lah. Kamu kan udah dikasih kesempatan istirahat, gak usah mikirin yang lain-lain lagi. Kalau emang kamu gak kuat, kalau kamu emang lemes gitu. Ya mungkin masih anak baru kali ya, masih ada rasa takut-takut gimana gitu kan ya, wajar sih. Dan ada kejadian yang kurang mengenakan bagi anak saya. Jadi waktu dia sakit, mungkin terlambat ngambil laundry, responnya tuh kayak, kalau kita bilang tuh kayak ketus. Kok lama sih, kemana aja gitu kan, bla bla bla. Wallahu alam lah ya jelasnya seperti apa, karena kan kalau di telepon nggak bisa cerita banyak. Tapi intinya seperti itu, manusiawi, karena petugas laundrynya mungkin nggak tahu kondisi anak saya itu. Jadi saya bilang ke dia, kalau ada kejadian seperti itu, kamu berhalangan atau kamu terlambat untuk memenuhi kewajiban kamu, misalnya kalau emang harusnya ngambil laundry ya ngambil laundry, tapi ternyata terlambat, kamu kasih tahu, nggak usah takut, bilang kamu sakit gitu kan, bukannya males atau bagaimana. Kalau emang ada kegiatan kamu bilang saya ada gini-gini gitu. Pokoknya belajar berani untuk bicara yang sebenarnya alias jujur. Saya curiganya sih
anak saya itu kena tipes ya dari panasnya itu. Terus mengingat kamarnya itu ada di lantai 3, kan nggak biasanya kesehariannya dia itu turun naik ya kan dari lantai 3. Di rumah kita ini nggak bertingkat rumahnya, jadi mungkin dia itu kayak fisiknya tuh kaget gitu kan, belum beradaptasi. Tadinya saya pikir gitu, kecapean ini anak, wajar gitu kan ya, semoga nanti lama-lama terbiasa dan dia kuat. Dengan kebiasaan dia turun naik tangga itu juga semoga menjadi semacam olahraga gitu ya dalam kesehariannya dia, jadi bisa menyehatkan tubuh dengan dia naik turun tangga seperti itu. Singkat cerita, setelah mengetahui sakitnya dia di hari Minggu itu, dalam keadaan paniknya saya pada saat itu, langsung saya menghubungi ustazahnya, bertanya, "Ustazah, bagaimana nih kalau ada anak santri yang sakit seperti ini?" Dikasih obat dari pondoknya itu, tapi sampai saat ini setelah lewat beberapa hari ya, lebih dari 3 hari ataupun lebih dari 2 minggu itu batuknya belum sembuh juga. Lantas bagaimana ustazah? Nah, ustazahnya itu merespon, ya kita lihat nanti kalau masih belum ada perubahan, nanti kita akan bawa ke dokter. Seninnya saya tunggu seharian nggak ada info dari pesantren. Hari Selasanya baru ada yang menghubungi saya. Dia adalah kakak pembesar kabarnya, mengabari ke saya kalau Andi Jauza ya turun naik panasnya, belum sembuh. Kasian juga saya ngelihatnya lemes gitu kan. Terus dia ada muntah 1 kali. Waktu hari Minggu dia emang udah bilang sih itu baru mual ya, tapi belum muntah. Nah mungkin baru hari Selasanya itu dia muntah 1 kali. Dan ada rencana akan dibawa ke dokter nanti malam. Oke. Saya titip pesan kalau misalkan udah ke dokter, tolong kabari saya dan saya akan segera mentransfer uang ke ustazah untuk biaya pengobatan anak saya. Keesokan harinya, pas banget hari Rabu, jadwalnya dia nelpon. Nah, di situ anak saya ngabarin lagi, "Bun, aku semalam udah ke dokter, udah minum obat. Terus hari Rabu ini nih, tadi aku udah ke lab ya sendiri, bayar mobilnya 15.000 diantar dengan kakak siapa gitu kan. Nanti hasilnya diambil lagi sama kakak yang tadi gitu." Waktu hari Selasa malamnya itu ada keberangkatan 2 kali Bun yang ke dokter, jadi bukan aku sendiri aja. Pertama 10 orang, aku yang kedua berangkat lagi tuh berapa orang gitu. Oke, nggak masalah, yang penting dia udah ke dokter dan juga udah ke lab. Terus gimana kamu? Ya mudah-mudahan sih katanya membaik, agak enakan gitu. Oke deh, nggak masalah, agak lumayan percakapannya gitu. Kita tunggu obat dokter reaksinya 3 hari ke depan ya, mungkin sekitar hari Jumatnya ya kan, pas jadwal dia telepon lagi. Bener, Jumat dia telepon lagi dan katanya alhamdulillah kondisinya membaik. Ya Allah, terima kasih banyak ya Allah, bersyukur sekali akhirnya sembuh juga anak saya ya, nggak terjadi sesuatu yang lebih membahayakan. Dokternya juga diagnosanya sih katanya tipes, makanya disuruh cek ke lab. Saya ini khawatir karena pengalaman saya waktu rawat inap adiknya itu, kalau anak yang sakit panas takut kejang gitu loh. Jangankan anak, yang dewasa aja tuh bisa. Jadi jangan berpikir orang yang kejang itu karena panas tinggi. Enggak, tergantung tubuhnya seseorang itu. Walaupun biasanya ya kalau panas tinggi tubuh nggak kuat, dia kejang atau step gitu, stip ya. Nah, jadi saya pernah nanya dokter itu ya waktu rawat inap anak saya, bisa jadi dia cuman panas 38, terus dia
kejang gitu. Itu bisa, makanya saya parno banget waktu anak saya panas, apalagi udah lebih dari 3 hari. Parno banget, parno, separno-parnonya. Aduh gimana, tapi mau ngubungin kan nggak bisa leluasa, nggak kayak kita di luar pesantren mau kapan aja berapa lama tuh kan bebas. Ini nggak bisa, cuma bisa berdoa berharap ya Allah semoga nggak kenapa-napa. Alhamdulillah sih, seiring berjalannya waktu gitu ya, sampai akhirnya ke dokter, sampai dia akhirnya minum obat, itu nggak menambah buruk gitu kondisi tubuhnya dia. Ngomong-ngomong soal sakit kejang step itu ya, jadi saya juga pernah ada pengalaman dengan salah satu pasien ya, kesian banget kondisinya waktu itu. Mungkin sekitar 3 tahunan, jalannya itu sempoyongan ya kan, kayak gini-gini, kayak kalau kayak nge-fly gitu kan. Terus kata bapaknya, emang begini Bu, kalau anak yang kejang itu kan yang dihantam saraf-saraf otaknya. Jadi untuk ngelemesinnya itu pakai obat yang ada kandungan morfinnya. Nah, maka dari itu saya berdoa, ya Allah semoga anak saya itu semuanya, sekeluarga dan keluarga besar atau siapapun deh, kalau bisa ya jangan ada yang kena sakit kejang gitu ya. Makanya kalau udah panas, ngerasa panas sedikit, langsung deh bertindak cepat gitu, kompres di ini anjuran suster ya, di ketiak gitu ya. Terus maaf kalau anak kecil di selangkangan itu dikompres-kompresin karena banyak pembuluh darahnya. Kalau kita kan orang-orang taunya di sini aja kalau ngompres kan, jadi gitu. Nah kalau di pesantren nggak mungkin kita mau kompres-kompres ketiaknya si anak gitu kan, apalagi kita nggak ada di situ. Walaupun anak saya sudah membaik dan bersyukur anak saya sudah sembuh, namun masih tersisa batuknya sedikit, jadi belum sembuh total banget. Kalau panas mungkin udah enggak kali ya, tinggal batuknya aja sedikit. Tapi itu obatnya udah habis kata dia. Nah jadi saya nanti berinisiatif mau mengirimkan obat ya buat dia simpan ya, obat panas, obat batuk, obat pilek. Jadi kalau emang dirasa ada sakit tenggorokan, itu biasanya gejala mau batuk berdahak, saya suruh dia langsung minum aja, gak usah nunggu batuknya baru minum. Soalnya saya nggak mau kejadian sebelumnya terulang lagi. Nggak enak kalau di pesantren itu kita mengalami sakit yang parah deh sampai kita lemes, nggak bisa ngapa-ngapain, itu nggak enak banget. Pasti anak juga pikirannya kemana-mana, belum ini belum itu gitu kan. Jadi lebih baik saya walaupun kalau misalkan di rumah jangan langsung minum obat, bisa aja banyak minum air putih, vitamin dibanyakin, kita berjemur, itu udah membawa dampak baik bagi kesehatan tubuh kalau masih ada sedikit gejala-gejala ringan. Tapi kalau di sana daripada repot lagi, kepikiran lagi, kita sebagai orang tua juga nggak bisa dampingin kan. Walaupun ada yang merawat, tapi kan ya pastinya nggak seperti ibunya kan. Jadi saya bilang udah, kalau dirasa tenggorokannya udah nggak enak, langsung aja minum obat batuk, vitaminnya juga diminum, banyakin minum air putih, dan kalau bisa air hangat. Kalau tiap pagi kan dapat air hangat tuh, minum. Nah kalau emang dirasa demam, kamu cek pakai termometer. Saya mau beliin juga tuh buat dia ngecek kan. Kalau 37,5 sebenarnya masih wajar sih, nggak perlu minum obat panas. Tapi kalau kamu ngerasa panasnya udah nggak enak, ya udah minum aja, nggak apa-apa lah gitu, daripada nanti keterlanjuran. Kan tadi udah saya bilang jangan sampai sakit panas. Kejang itu kan kita nggak tahu ya, bisa aja tiba-tiba ya. Semoga kan harapannya nggak terjadi ya, daripada kejadian entah itu di suhu 38 derajat atau memang 39-40 derajat. Nggak usah nunggu itu, saya bilang langsung aja deh minum obat biar nggak kenapa-napa, bundanya juga di sini tenang. Pokoknya saya menghindari sekali jangan sampai anak-anak saya mengalami kejang. Kalau kamu pilek biasanya diawali dengan bersin-bersin, saya bilang gitu juga. Udah langsung aja lah minum obat pilek. Nggak enak juga kan kalau kamu pilek nanti belajar terganggu, bolak-balik apa segala macam. Intinya saya mau yang terbaik aja supaya anak saya fit terus dan jangan sampai sakit parah kayak sebelumnya. Meskipun ternyata salah satu faktor anak saya sakit bukan hanya kecapean. Ini dia yang bikin saya nangis
gimana ya, sedih banget karena sebelumnya anak saya nggak ngalamin hal seperti itu di rumah.